saya mengganggu waktu Bapak. Saya mohon izin untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah saya terkait dengan tugas TGP saya, yaitu pada modul 3.1 di mana materinya tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Bapak waktunya. Saya bisa mulai untuk pertanyaan pertama nih Bapak. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga bujukan moral Bapak? Kami sebagai kepala sekolah untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema ini, kami pertama kali adalah mengidentifikasi masalah itu, kemudian kami cari solusinya, kemudian kami mencari apa saja yang kendala-kendalanya, kemudian pihak-pihak mana yang terkait dengan masalah ini, terus kemudian setelah itu kami informasikan atau kami minta bantuan teman-teman guru kami, terus kalau bisa minta kepada anak-anak atau wali murid atau komite untuk menyelesaikan masalah ini. Kami akan berusaha untuk menyelesaikan sebaik-baiknya dan mencari solusi yang terbaik dari masalah itu. Untuk pertanyaan kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah Bapak, terutama untuk beberapa kasus yang dimana mungkin ada dua kepentingan atau lebih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Terima kasih. Untuk masalah yang dilema itu, kami sekali lagi mengidentifikasikan masalah itu, terus kemudian mencari solusi-solusinya, mana masalah ini yang lebih diutamakan. Terus kemudian yang masalah pihak-pihak mana yang dilibatkan, kami mempunyai guru-guru yang handal yang bisa dipakai untuk bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah itu. Terus kemudian kami juga bekerja sama dengan komite untuk menyelesaikan masalah itu, yang nantinya hal itu akan kita musyawarahkan, kita diskusikan, kemudian kita selesaikan bersama-sama, dan mana masalah ini yang terbaik dan mana yang sekiranya kasusnya lebih kecil, yang kita prioritas yang kita lakukan seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah yang kami lakukan di sekolah kami yaitu pertama kali mengidentifikasi kasus itu. Setelah itu kami identifikasikan pihak-pihak mana yang terlibat dalam kasus ini. Setelah itu kami panggil, kami ajak musyawarah, yaitu guru-guru kami dan komite untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah kami berkumpul, kami musyawarah untuk menentukan dari dilema ini mana yang kita prioritaskan, mana yang manfaatnya lebih banyak dan mana yang mudaratnya atau efek sampingnya yang terlalu besar, seperti itu. Terima kasih Bapak. Lanjut pertanyaan berikutnya, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang berupa dilema etika? Untuk membuat dilema ini lebih efektif, kami yang pertama yaitu yang seperti tadi, yaitu mengidentifikasi. Dengan kalau misalnya itu kasusnya kecil, maka kami akan menyelesaikan masalah itu secepatnya dan langsung di tempat. Akan tetapi kasus itu kalau menyangkut tentang anak, guru, dan wali murid, maka kami akan meminta waktu 1 hari 2 hari untuk menyelesaikan waktu. Jangkanya? Ya, jangkanya. Jadi tidak terburu-buru karena hal ini akan fatal kalau misalnya salah langkah. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika selama ini Bapak? Tantangan yang kami hadapi yaitu masalah penyelesaian masalah.
yang terjadi, yaitu apabila kasus ini sangat besar dan menyangkut kepada wali murid, itu tantangannya bagi kami sangat besar. Oleh karena itu kami benar-benar menyelesaikan dan bermusyawarah dengan wali murid dan guru untuk supaya tidak terlalu besar masalah ini dan tidak berlarut-larut dalam penyelesaiannya, seperti itu. Berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu di mana dalam sebuah penyelesaian suatu kasus itu, kasus dilema etika misalnya, apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya, atau mungkin berbagai bentuk prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwal kami tidak punya, akan tetapi kami sesuaikan dengan kasus tersebut. Jika kasus tersebut itu bisa diselesaikan dengan secepatnya, maka kami akan selesaikan di tempat dan secepatnya. Akan tetapi kalau misalnya kasus itu butuh waktu yang panjang dan membutuhkan musyawarah dengan guru, dengan wali murid dan komite, maka kami akan memberikan jadwal. Jadi ada yang tidak dijadwalkan sesuai dengan masalahnya, ada yang dijadwalkan. Jadi saya jadwalkan, yang penting tidak terlalu lama, 1 minggu harus masalahnya selesai. Seperti itu. Baik Bapak. Selanjutnya, adakah seseorang atau pihak gitu ya Pak, atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam berbagai kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Untuk faktor dan aktor yang mendukung kami, yaitu yang pertama, kami punya guru-guru yang handal yang bisa digunakan atau untuk membantu kami dalam bermusyawarah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dan juga kami sangat dibantu oleh komite dan paguyuban sekolah. Dia aktif sekali dalam membantu menyelesaikan masalah ini. Iya. Terima kasih Pak. Next. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama proses pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bapak? Hal-hal yang sangat kami ingat dalam penyelesaian masalah ini, kami itu dalam menyelesaikan kasus itu, yang pertama, jangan lupa kita sebagai atasan atau pimpinan, jangan lupa kita bermusyawarah dengan guru sebagai mitra kita, dan juga jangan lupa kita minta bantuan kepada komite wali murid dalam penyelesaian ini. 2 ini yang sangat kami butuhkan, dan juga kami tidak akan meninggalkan UPTD Korwil Kecamatan Arjasa, dan juga kami kalau misalnya kasus itu sangat rumit, kami juga pernah meminta kepada Dinas Pendidikan Kabupaten kami ke sana untuk menyelesaikan masalah ini dan minta apakah masalah ini menyangkut norma atau hukum, apakah kami bisa melakukan, apakah menggunakan yang mana, itu yang kami bisa lakukan. Iya, terima kasih banyak Bapak atas semua waktu juga jawaban-jawabannya. Saya berterima kasih banyak. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran bagi saya ke depan, bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang dalam pengambilan keputusannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Bapak, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan pada saat ini untuk mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah, di mana saya adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Situbondo, mendapatkan tugas untuk mewawancarai
kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baik, sebelum itu mungkin Ibu berkenan untuk perkenalan diri dulu Ibu, agar audiens kita mengetahui bahwa saya benar-benar mewawancarai kepala sekolah dari sekolah lain. Monggo Ibu. Terima kasih juga atas kepercayaan dari Ibu Vivin, berkenan untuk sharing dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ibu Nurjannah. Saya adalah Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kedunglo, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo. Iya, sedikit perkenalan dari Ibu Nurjannah tadi. Ibu Nurjannah kebetulan memberikan kesempatan kepada saya untuk diwawancarai terkait yang tadi. Jadi bisa kita mulai Ibu untuk pertanyaannya? Bisa, namun dalam perkenalan saya itu ada yang kurang rupanya. Bahwa sebenarnya saya juga terima kasih, seolah-olah saya akan kembali kepada dunia saya, di mana di situ banyak tantangan ya, ketika saya juga menjadi seorang guru penggerak ya. Kebetulan saya juga guru penggerak angkatan 7, dan alhamdulillah juga mohon doa restunya agar saya bisa menjalankan tugas dengan baik juga. Saya adalah pengajar praktik angkatan 11, namun masih parkir karena guru penggeraknya masih masih di periode selanjutnya. Demikian. Iya, terima kasih Ibu. Itu juga menjadi dasar bagi saya kenapa memilih Ibu untuk menjadi narasumber saya di dalam wawancara ini, karena saya yakin Ibu sudah lebih berpengalaman dibandingkan saya, di mana saya baru meniti menjadi CGP. Semangat. Mari Ibu, kita bisa lanjut untuk pertanyaannya. Siap. Baik Ibu, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Siap. Yaitu bagaimana selama ini Ibu itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga bujukan moral itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Benar sekali ya, bahwa kita sebagai seorang pemimpin tidak lepas dari sebuah permasalahan dan kasus-kasus yang kita hadapi di sekolah, baik itu dari internal maupun eksternal, atau internal dan eksternal menjadi satu. Bagaimana, kembali kepada pertanyaan, bagaimana saya mengidentifikasi bahwa permasalahan atau kasus itu termasuk dilema etika ketika permasalahan itu dihadapkan pada sesuatu yang benar dengan benar. Namun saya harus memutuskan sesuatu, bagaimana supaya sesuatu itu mengkerucut kepada penyelesaian terhadap suatu masalah yang saya hadapi benar dengan benar itu. Kemudian termasuk bujukan moral. Nah, bujukan moral ini adalah juga sering saya hadapi permasalahan ini di sekolah sebagai pemimpin di sebuah lembaga, yaitu di SD Negeri 1 Kedunglo, yaitu ketika permasalahan itu dihadapkan pada benar dan salah. Iya, terima kasih Ibu. Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Baik. Bagaimana saya mengambil sebuah keputusan terkait dengan permasalahan yang benar dengan benar atau merupakan bujukan moral, begitu ya. Ya tentunya saya selain mengidentifikasi dulu ya, oh ada masalah nih gitu ya, saya mengidentifikasi dulu permasalahan itu sendiri dulu ya. Maksud saya kenapa mengidentifikasi sendiri, saya berharap ketika saya mengidentifikasi permasalahan itu, setidaknya saya secara personal ada banyak pertimbangan yang ingin nantinya saya paparkan setelah langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu adalah melibatkan beberapa pihak ya. Dalam hal ini adalah lembaga atau sekolah itu di dalamnya terdapat elemen-elemen penting. Di antaranya adalah ada unsur guru, ada tenaga seperti operator, kemudian
dan orang-orang yang membantu pekerjaan administrasi di sekolah. Kemudian juga ada komite, ada paguyuban. Nah, ketika saya melakukan identifikasi sendiri, ya maksud saya siapa saja ini pertimbangan yang ingin saya dapatkan dalam ketika saya mengidentifikasi permasalahan itu adalah seluas apa dampak permasalahan ini akan nantinya berdampak begitu ya. Nah, setelah saya mengidentifikasi itu, kemudian saya menyiapkan kemungkinan. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau prosedur baku sih kami tidak punya ya dalam rangka ini, tapi untuk penyelesaian masalah itu menurut saya yang pertama itu langkah pertama kita mengidentifikasi permasalahan ya. Tujuannya adalah yang pertama kita ingin mengetahui dampak dari permasalahan ini dan pihak-pihak mana saja yang terlibat terkait dengan permasalahan ini ya, identifikasi masalah. Kemudian untuk selanjutnya untuk langkah kedua itu adalah melibatkan pihak lain dalam rangka sharing untuk menemukan penyelesaian masalah atau pengambilan keputusan yang nanti saya harapkan akan menjadi sebuah keputusan yang bulat, yang baik ya dampaknya untuk penyelesaian masalah ini. Nah, siapa saja yang dilibatkan ini kembali lagi perlu diberi catatan penting bahwa masalah itu menurut saya ada berbagai macam ya, ada masalah bersifat pribadi. Ketika masalah itu bersifat pribadi, misalnya menyangkut permasalahan secara personal, maka saya akan melibatkan bicara setelah melakukan identifikasi sendiri terkait dengan permasalahan itu. Ketika ini menyangkut masalah personal, maka saya akan melakukan sharing dengan orang tersebut. Nah, kemudian ketika permasalahan itu berdampak luas, maka saya akan melakukan sharing dengan beberapa orang. Di antaranya adalah hal yang terpenting di dalam sekolah itu adalah aspek guru, ya semua guru. Nah, lebih luas lagi ketika permasalahan ini menyangkut kepada hal yang bersifatnya eksternal, dampaknya lebih luas lagi, maka saya akan melibatkan paguyuban, kemudian komite sekolah. Nah, seperti itu. Nah, ketika dampaknya lebih luas lagi, maksudnya ketika masalah itu kan tentunya perlu dicatat di sini bahwa masalah itu harus segera diatasi. Karena ketika masalah tidak segera diatasi akan berdampak kurang baik ya kepada sekolah. Nah, makanya penyelesaian ini step yang terakhir itu adalah ketika dampak itu harus luas, maka stakeholder dalam dunia pendidikan yang saya juga libatkan. Artinya kesimpulannya adalah penyelesaian masalah pertama, masalah itu harus segera diselesaikan. Kemudian yang kedua, selain identifikasi secara pribadi atau person, maka kita harus melibatkan beberapa pihak dalam rangka sharing dan mendapatkan berbagai macam solusi-solusi untuk penyelesaian masalah itu agar menjadi sebuah keputusan yang baik untuk sekolah. Kolaborasi gitu. Kolaborasi. Oke. Terima Sinergi. kasih. Terima kasih Bu untuk jawaban di poin ketiga kita. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nggih. Untuk pertanyaan keempat. Jadi hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Sebenarnya tadi sudah saya menjelaskan ya tahap-tahapnya. Nah, pertanyaan selanjutnya mengkerucut kepada hal-hal yang paling efektif yang perlu dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan. Yang paling efektif menurut saya adalah kolaborasi dan komunikasi yang baik di antara beberapa pihak itu. Kenapa saya katakan itu adalah paling efektif? Karena dengan berkomunikasi yang baik seperti itu ya, maka setidaknya kita kemudian sharing dan kolaborasi, setidaknya kita dapat menemukan beberapa alternatif pemecahan masalah yang terbaik. Pemikiran-pemikiran gitu ya Bu. Siap. Oke, terima kasih Bu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya Bu, tentang hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu itu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Baik, tantangan dalam penyelesaian kasus dilema etika itu adalah hal yang paling mendasar itu adalah ini ya, kadang-kadang kalau permasalahan itu menyangkut kepada
wali murid dan siswa. Ini terkadang ketika kita berusaha untuk berkomunikasi dengan baik ya, yang tujuannya adalah bisa saling sharing dalam rangka mendapatkan sebuah keputusan yang baik, ini tantangannya itu adalah mereka kurang peduli terhadap pendidikan dan juga basic mereka ya. Karena mohon maaf, karena saya juga berada di sebuah lembaga yang di desa yang notabene tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pendidikannya itu masih rendah ya. Satu, yang kedua, daya serap dalam rangka penyelesaian suatu masalah terkait dengan itu juga masih sangat rendah, sehingga terkadang pengambilan keputusan untuk sharing itu, untuk memancing pendapat atau ide itu sulit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, juga ada beberapa orang yang terkadang ketika kita ajak sharing yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah bersama dan dihasilkan sebuah keputusan yang bijak, terkadang masih ada an error person ini ya. Maksudnya adalah orang yang hanya mengutamakan kepentingan pribadinya ya, sehingga yang dilihat di sini adalah bagaimana keputusan itu bisa menguntungkan dirinya, bukan untuk menyelesaikan masalah yang berdampak secara luas kepada dunia pendidikan, bahkan kepada lembaga kita. Itu. Ya, saya sangat tertarik dengan hal-hal semacam itu, menjadi pengetahuan baru bagi saya. Oke. Baik Ibu, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya lagi. Mohon maaf jika banyak pertanyaan nih Ibu, karena kebetulan memang tugasnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, entah itu dilema etika? Apakah mungkin Ibu langsung memutuskan atau menyelesaikan di tempat, atau punya jadwal untuk menyelesaikannya, atau bagaimana bentuknya atau prosedurnya, seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Ya, sebenarnya titik dari pertanyaan itu adalah apakah saya punya jadwal khusus dalam rangka penyelesaian kasus-kasus yang baik yang menyangkut kasus dilema etika maupun rujukan moral. Demikian ya. Begini nak, maaf Bu Pipin, begini, permasalahan itu harus segera diatasi, itu satu ya. Permasalahan kasus itu harus segera diatasi, sebab kalau tidak diatasi akan berdampak semakin memperparah keadaan, dan juga dampaknya juga semakin luas. Itu satu. Jadi kalau ditanyakan apakah ada jadwal khusus, tidak ada jadwal khusus, tetapi ketika masalah itu terjadi, saya akan berusaha untuk langsung melakukan tadi langkah-langkah dalam rangka penyelesaian masalah, baik masalah dilema etika maupun rujukan moral. Itu yang kedua ya. Maksudnya yang ketiga, maksudnya yang dimaksud saya tidak ada jadwal itu adalah ketika permasalahan itu ada, kita harus segera menyelesaikan. Jadi situasional ya, intinya masalah harus segera diatasi. Dengan cara apa? Dengan cara berkomunikasi yang baik, berkolaborasi, bersinergi terhadap beberapa pihak, sehingga tujuan dari penyelesaian masalah itu dan ide-ide serta gagasan dari penyelesaian masalah itu, karena menyangkut lembaga, menyangkut hal yang sifatnya umum, itu benar-benar dapat diperoleh dari hasil sharing bersama, seperti itu. Ya, Bu, terima kasih untuk jawaban pertanyaan itu. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Baik. Wah, ini sepertinya ke psikologi saya ya. Buat saya Bu Nurjannah, kita itu saya seorang perempuan, saya adalah seorang istri dan seorang ibu. Lepas dari itu semua, ini pertanyaan yang sangat berkualitas ya. Lepas dari itu semua, setelah saya melakukan identifikasi person, kemudian berkomunikasi, berkolaborasi, bersinergi, tentunya ketika saya masih ada sesuatu yang saya ragukan, maka sebenarnya penyelesaian terbaik itu kan dari Allah gitu. Ya, bagaimana
Allah akan memberikan petunjuk dan penyelesaian terbaik atas setiap masalah. Maka saya kembali kepada fitrah saya sebagai seorang istri. Maka saya ketika harus ada A dan B, kemudian saya menganalisis, sharing, komunikasi dan sebagainya, saya masih ragu antara A dan B. Walaupun dari hasil komunikasi itu sudah mengkerucut permasalahannya, maka saya akan meminta pendapat dari suami saya karena beliau adalah ridho saya, jalan saya menuju surga. Jadi itu. Yang kedua, karena saya adalah seorang anak dari seorang emak yang saat ini yang saya sangat agungkan sebagai Tuhan saya yang terlihat. Kata orang Madura itu adalah Pangeran Katon. Maka saya juga akan meminta doa dan restu dari emak saya untuk dalam rangka penyelesaian masalah ini. Ini penting, Bibin. Selain dari pihak-pihak yang tadi saya sebutkan ya, mulai dari komite, paguyuban, stakeholder, namun hal yang terpenting yang membuat saya yakin bahwa keputusan yang saya ambil pada akhirnya itu adalah ridho dari suami saya dan ibu saya. Ya, gitu. Iya Ibu, terima kasih. Ini jawaban yang benar-benar menyeluruh sampai ke personal ya. Jadi bukan hanya tentang lembaga, tapi juga ini menjadi seperti bekal kehidupan Bu, buat saya bahwa dalam pengambilan keputusan meskipun kita sebagai pimpinan di lembaga, tapi kita juga masih ibaratnya kodratnya sebagai manusia ya Bu. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat juga menginspirasi. Sebentar Bu, masih ada satu pertanyaan terakhir Ibu. Siap. Ya Ibu, pertanyaan terakhir. Jadi dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, bahwa pelajaran yang terpenting buat saya adalah bahwa kita sebagai manusia, pertama, jangan lupa tentang kodrat. Kemudian yang kedua, banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Terutama Bu Vivin, sangat berbeda ketika kita berada di kota dengan di desa. Ya, di desa itu sangat kental sekali sosialnya. Jadi banyak hal sosial, psikososial ya, sosial emosional. Ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan dalam rangka penyelesaian masalah, tidak hanya sekedar pengetahuan akademik yang secara teori, tetapi bahwa di dalam fenomena di dalam kemasyarakatan itu ada sebuah budaya. Ya, itu jangan pernah melupakan itu, bahwa sepandai apapun seseorang, secerdas apapun seseorang, dalam penyelesaian suatu masalah tetap harus didasarkan kepada di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu menurut saya. Terus kemudian ya seperti itu tadi saya bilang bahwa jangan hanya sekedar mengandalkan teori, kemudian mengandalkan hal-hal yang sifatnya keduniawian ya, bahwa ingatlah bahwa penyelesaian terbaik dalam suatu masalah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah kepada takdir dan fitrah kita ya. Karena dengan demikian insya Allah semua ketika kita jalankan baik secara keduniawian secara ajaran aturan agama juga insya Allah keputusan permasalahan itu baik yang menyangkut dilema etika maupun rujukan moral, saya yakin akan menjadi sebuah keputusan yang sangat benar dan berdampak sangat baik serta membawa kemaslahatan. Amin. Ya Ibu, terima kasih banyak dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan, kemudian saya mendapatkan jawaban dan poin-poin penting yang tentunya ini bukan hanya sekedar menjadi pelengkap untuk tugas TGP saya, tapi juga sebagai motivasi dan juga bimbingan kepada saya bahwa ketika sebagai pemimpin, bahwa mau tidak mau kita harus melakukan pengambilan keputusan di mana harus didasarkan pada berbagai banyak hal. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya.
sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Sama sekali. Mudah-mudahan kita masih ada kesempatan untuk bisa mewawancarai kembali sehingga saya masih mendapatkan ilmu-ilmu baru lagi Tentu saja. berikutnya. Saya sangat mendukung. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.